Waalaikumsalam. Udah ada Kak Naura, Kak Kanisa, Kak Safik, belum Kak Jovi sama Tisha ya. Kita tunggu dulu ya Kak. Baik, Ya, Bu. Bu. Ih. Oke Kak, kita udah lengkap. Bunda Neni buka ya, karena ini cuma 45 menit. Nanti kalau kita mati, Bunda Neni langsung share aja materinya di grup WA ya, kakak-kakak. Eh, Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu di media Zoom. Semoga kakak-kakak semua pada sehat ya. Pertemuan di ketiga ini, Bunda Neni akan share tentang bagaimana caranya kakak-kakak nanti memulai menulis sesuatu yang sederhana sih dari pengalaman Bunda Neni sendiri selama ini. Menulis itu tips-tipsnya seperti apa? Bentar, Bunda izin share screen. Nah, udah kelihatan ya, Kakak? Kelihatan. Eh, bentar. Nah, jadi eh, create your own books artinya setiap naskah yang sudah kakak-kakak tulis nantinya bisa di-create menjadi sebuah buku. Bentar, Kak. Nah,
Perjalanan seorang penulis yaitu akan dimulai dengan naskahnya, tulisannya sendiri, hingga tulisan itu bisa membawa kita sebagai penulisnya pada hal-hal yang baru ya. Ini biodata Bunda Neni sekilas. Dulu Bunda Neni juga sebelum bekerja di sepenuhnya di penerbitan, dulu bekerja di kantoran juga, kemudian di rumah, kembali ke rumah, melakukan aktivitas kegiatan di rumah, ada sanggar dan ada penerbitan. Ini yang kemarin Bunda Neni share juga, menurut seorang sastrawan, beliau Pramudia Anantatur, mengungkapkan bahwa orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Jadi kakak-kakak yang punya keahlian, punya kepinteran, punya segala sesuatu kepandaian, bisa ditulis kemudian diarsip atau dibukukan dan menjadi masterpiece ya. Kakak-kakak itu bisa bermanfaat bagi orang lain yang membacanya. Jadi mungkin ada orang lain yang membutuhkan tulisan kita, dengan membaca tulisan kita, orang tersebut jadi paham dan jadi bisa. Dalam hal ini berarti kita sudah membantu seseorang dalam memecahkan masalahnya. Nah, ini yang kemarin Bu Neni juga cerita bahwa di Indonesia itu kita ada namanya Indonesia International Book Fair. Jadi pesta buku terbesar di Indonesia, di JHCC biasanya, yang teman kakak-kakak juga bisa ikut serta nih, karena bisa ikut serta aktif atau pasif. Kalau aktif, kakak-kakak bisa mendaftar beberapa workshop-workshop yang diselenggarakan selama pameran ini, dalam biasanya selama 4 hari ya, 8, 9, 10, 11, 5 hari. 5 hari mereka tuh dengan padat adanya workshop-workshop yang sangat sangat berbobot ya, dari mungkin bagaimana menulis berbagai genre, kemudian ketemu penulis-penulis besar, kemudian ada acara bedah buku, ada lelang buku, ada gelar buku murah. Pokoknya di sini seru sekali. Kakak-kakak harus menyempatkan tahun ini bisa datang ke acara Indonesia International Book Fair. Ini ada di Instagramnya, jadwalnya di tahun ini kapan. Kakak-kakak bisa follow, kemudian bisa pantau ya, kalau memang kepingin tahu pesta buku terbesar di Indonesia itu kayak apa. Ini seru banget, setiap hari tuh padat, Kak, padat dengan pengunjung, bahkan tidak hanya dari Indonesia, karena di situ pamerannya mendatangkan buku-buku dari luar negeri juga, ada Cina, India, Thailand, eh, Eropa juga ada. Jadi sangat rugi kalau nggak sempat ke tempat ke Indonesia International Book Fair. Nah, ini profesi kita sebagai penulis itu kira-kira ngapain ya? Nah, tentu saja sebagai penulis kita goalnya adalah menghasilkan sebuah buku. Karena kalau tidak menjadi sebuah buku, atau sekarang bisa juga dalam bentuk e-book, sangat sayang. Naskah-naskah kita tidak menyatu ya, bisa tercecer kemana-mana. Jadi harus disatukan, dibukukan, atau di-e-bookkan. Nah, ini contoh-contoh novel-novel Bunda Neni yang sudah dibukukan dan ada di Gramedia. Banyak kan novel-novel remaja sama novel-novel dewasa. Kemudian ini beberapa penulis-penulis besar yang bukunya sudah melalang buana, penulisnya mungkin ada di negaranya ya, tapi tulisan-tulisannya sudah ada di berbagai negara karena dialih bahasakan. Nah, nih pasti semua familiar ya dengan Andrea Hirata, Ji Lestari, dengan buku-bukunya yang sudah beberapa juga difilmkan, penulis-penulis besar. Apa kita juga bisa, semoga kita bisa seperti beliau-beliau ya, kita tidak tahu jalan hidup kita. Kalau memang kita ingin benar-benar menekuni dunia menulis, siapa tahu kita pun bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, Kak Terelie, kemudian Fiersa Besari
Kan dia asal mulanya menyanyi ya, penyanyi punya band. Ternyata suka keliling ke Indonesia, kemudian akhirnya terimajinasi juga menuliskan apa yang dilihat selama melakukan perjalanannya keliling Indonesia, dan buku-bukunya ternyata menjadi buku-buku bestseller. Juga ada yang sudah difilmkan. Nah, sekarang materi kita adalah memulai menulis. Jadi, gimana sih menulis itu? Gimana sih caranya? Pertama adalah eh, diawali dengan sebuah tema. Jadi kita harus mempunyai tema. Temanya apa nih? Topik yang akan kita tulis apa? Kalau kita selama nggak punya tema, pasti kita nggak ada materi untuk menulis. Jadi yang pertama adalah tema. Setelah itu memikirkan dan menentukan judulnya. Eh, Ketiga, membuat sinopsis. Keempat, membuat outline atau kerangka penulisan. Kelima, mengeksekusi. Keenam adalah yang terakhir adalah mengedit. Nah, kita bahas satu persatu. Tema. Tema itu apa? Tema adalah ide dasar yang menjadi pokok menulis atau hal pokok atau terpenting yang ingin kita ungkapkan kepada pembaca. Nah, ini Bunda Neni misalkan adalah temanya resolusi 2000 ini karena eh, materi di tahun 2022. Jadi masih misalnya resolusi 2022. Temanya aku tuh ingin menulis temanya tentang harapan aku di tahun 2022 itu apa ya. Nah, itu yang menjadi tema. Jadi acuan kita yang ingin kita ungkapkan itu tentang apa? Itu menjadi syarat pertama ya, teman-teman kalau mau menulis. Kemudian judul. Nah, judul ini sebenarnya sih tidak harus di awal. Tapi biasanya kalau kita sudah punya tema, kita bisa berandai-andai, aku temanya tentang resolusi 2022 dan aku punya eh, judulnya adalah memenangkan hati ibu. Ini misal ya. Nah, itu judul di awal. Atau misalnya judul pertamanya, judulnya pertama resolusi aja, resolusi 2022. Itu apa aja sih nanti aku tulis. Nah, kita udah punya tema, kemudian kita punya judul awal. Meskipun judul itu nanti bisa berubah di tengah dan malah di akhir penulisan ketika kita sudah selesai menulis ternyata baru muncul suatu judul yang kayaknya lebih pas. Nah, kemudian sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu ringkasan pendek dari keseluruhan yang akan kita tulis. Ya, berisikan perkenalan, pertengahan. Pertengahan itu biasanya adanya suatu konflik atau masalah. Kemudian yang terakhir adalah akhir atau penyelesaian. Atau biasa juga di bahasa Indonesia kita sebut resolusi atau koda ya. Koda itu ada sesuatu hikmah yang diambil dari resolusi atau ending suatu tulisan. Nah, untuk sinopsis, cerpen itu biasanya cukup 1 sampai 2 paragraf. Kalau novel, nah novel itu agak panjang karena bukunya tebal, bisa 1 sampai 2 hal kita membuat sinopsisnya. Nah, ini contohnya tadi kan temanya resolusi 2022. Kemudian kita udah punya judul sementara memenangkan hati resolusi 22 aja atau belum belum terpikir judulnya memenangkan hati ibu. Nah, gimana nih nulis sinopsisnya? Sinopsisnya kan ringkesan pendek dari semua keseluruhan naskah. Rumusnya itu ada di awal kalimat tuh perkenalan. Nah, di sini aku dan ibu yang berbeda itu berisikan awal atau perkenalan bahwa kalau aku dan ibu tentu berbeda. Nah, kemudian dari perbedaan itu akhirnya ada sebuah konflik. Di pertengahan kita menuliskan selalu ada konflik di antara kita. Apa tuh konfliknya? Di sini bisa kita paparkan sedikit kalau ibuku itu orangnya selalu menginginkan yang terbaik. Nah, dan kalau kita mungkin yang anggap kita baik, ternyata bukan terbaik sama ibu kita. Dan di akhirnya kita harus menemukan suatu
penyelesaian masalah. Aku harus memenangkan hati ibu. Nah, intinya itu akan ada solusi untuk bisa memenangkan hati ibu. Jadi, sinopsis itu ini apa ringkesan yang sangat minimalis, tetapi itu yang nanti akan dijabarkan kita saat menulis panjang lebar di dalamnya. Nah, ya itu tadi kalimat awal itu pasti suatu perkenalan. Perkenalannya karena itu ceritanya aku dan ibu, maka ya aku dan ibu adalah berbeda. Di tengahnya itu ada suatu perbedaan itu akhirnya menjadikan suatu konflik, konflik tetapi karena ibu menginginkan yang selalu terbaik. Dan endingnya tetap harus ada penyelesaian, yaitu aku harus bisa memenangkan hatinya si ibu. Nah, itu sinopsis. Kemudian dari sinopsis itu akan tersusun suatu namanya outline. Outline itu kerangka pemikiran. Biasanya kalau saya suka mengartikannya outline itu kayak kita menulis tuh pasti coret-coret dulu, atau ada juga yang mengartikannya dengan nama mind mapping ya. Nah, jadi outline itu perincian detailnya dari sinopsis. Kenapa kita harus membuat outline? Karena akan mempermudah kita saat kita menulis, mengeksekusi tulisan kita atau apa yang kita pikirkan. Nah, karena ada sinopsis, kemudian ada outline, kita tuh bisa nulisnya urut. Kita udah ngerancang duluan. Nah, outline ini jadi petunjuk dan pembatas tema agar tidak melebar kemana-mana. Karena ada suatu kebiasaan nih atau penyakit bahkan bilang kalau udah keasikan menulis, keasikan menulis, maka yang kita tulis tuh kadang jadi melebar, jadi bertambah ke hal-hal yang lain yang akhirnya melebar sekali, tidak sesuai dengan apa yang konsep awal menjadi tema kita. Makanya kita butuh namanya outline ini. Outline ini untuk mengekat, ini udah nggak termasuk pembahasan ini nih, jangan dimasukin. Mungkin bisa ke tema yang lain atau penulisan naskah yang lain. Udah di luar konteks kita nih, jangan deh. Nah, itu karena kita mempunyai sinopsis dan outline, maka kita ada batasan-batasan saat kita terlalu keasikan nulis, jadi semuanya itu pingin kita tulis. Nah, outline menjadi pembatas agar tema kita tidak melebar kemana-mana. Nah, outline tadi ada masa awal atau perkenalan, kemudian tengah atau konflik, kemudian resolusi atau ending atau akhir atau penyelesaian. Nah, kita mulai nge-breakdown lagi di masa awal atau perkenalan itu kita akan breakdown beberapa paragraf nih. Mungkin paragraf 1 itu kita breakdown, aku akan bercerita tentang ibuku tuh seperti apa. Tentang aku dulu sendiri. Kemudian tentang ibuku. Kemudian hubungan aku dan ibu tuh kayak apa. Kemudian aku tuh yang nggak sempurna dan ibu tuh bijaksana, ibu tuh memikirkan terbaik. Nah, kita breakdown nih. Jadi beberapa paragraf di awal paragraf terserah kita. Kita yang penting kita punya apa aja yang ingin kita sampaikan. Mungkin ada 6 paragraf di awal awal sinopsis kalimat awal ya tentang perkenalan, yaitu ya bercerita tentang diri kita, kemudian paragraf 2 aku kan nulis tentang siapa ibuku. Terus paragraf kita hubunganku dengan ibu tuh kayak apa. Paragraf 4 tuh aku itu tidak sempurna. Aku akan menuliskan kalau aku tuh tidak sempurna. Kemudian yang kelima tuh ibuku bijaksana. Cuma bijaksana jadi kadang ada perbedaan-perbedaan di antara aku dan ibu. Kemudian tetap aja ibu itu selalu memikirkan kalau aku tuh seharusnya yang menjadi yang terbaik. Walaupun mungkin terbaik buat ibu, belum tentu terbaik buat kita. Nah, itu jadi akan menimbulkan kedua nih, ada masa pertengahan atau konflik, timbul suatu perbedaan antara ibu dengan kita. Mungkin di paragraf 7 kita mulai mengungkapkan salah paham itu ada saja. Nah, salah pahamnya apa aja?
pengalaman kita lah sebagai penulis, kita mau nulis apa nih, ada pengalaman apa, kesalahan paham apa sama dengan ibu. Kemudian di paragraf 8 mungkin aku yang terlalu egois ya. Nah, bisa kakak-kakak menulis aku egois karena apa? Mungkin di paragraf 9 lanjutkan aku yang keras kepala. Mungkin eh, karena merasa kita loh ini hidupku, ini iniku, maka kita terlalu keras dengan keinginan kita itu bisa diceritakan. Nah, kakak di sini misalkan di paragraf 9 aku yang keras kepala. Kemudian dari keras kepala akhirnya bertambah runcing ya, semakin tajam itu perbedaan. Akhirnya bisa menjadikan suatu permusuhan antara aku dan ibu, ada permusuhan. Nah, aku memusuhi ibu. Bisa diceritakan gimana memusuhinya. Mungkin aku tidak menjawab pertanyaan ibu saat ibu bertanya banyak hal, atau aku menolak untuk makan bersama di meja bersama ibu. Itu gimana tuh memusuhinya, atau aku menolak uang jajan dari ibu karena menurut aku eh, tidak suka aku nggak bisa disogok begitu aja, kemarin ribut gitu terus ibu kasih uang jajan. Nah, itu bisa diceritakan nih detailnya bagaimana kita memusuhi ibu kita. Kemudian tentu saja akan ada kemarahan ya dengan perilaku kita yang mungkin keras kepala, membangkang, membantah. Akhirnya ibu kita ada marah, ada kemarahan. Nah, itu bisa jadi materi penceritaan juga. Nah, di sini di paragraf 11 itu ibu dengan kemarahan. Nah, tapi di paragraf 12 mulai kan biasanya kalau udah kita marah, ibu marah, akhirnya kan diam ya, memilih hal yang terbaik adalah masing-masing diam. Dan diam itu biasanya kita menemukan suatu penyelesaian. Ibu biasanya dengan petuah bijaknya. Nah, ibu dengan petuah bijak. Nah, kemudian di paragraf 13 kita menemukan di titik perbedaan kita apa sih perbedaannya. Masa sih dari perbedaan itu membuat nggak enak banget ya. Kita seorang saudara banget, anak sama ibu kok bermusuhan. Nah, tapi ketemu nih di titik perbedaan, biasanya dari titik perbedaan kita akhirnya mencoba menemukan yang namanya sebuah akhir atau solusi. Yaudah, kita memang berbeda. Nah, cuma perbedaan itu bagaimana nih agar sama-sama menyiasatinya agar ibu juga senang, kita pun merasa nyaman. Tuh. Nah, akhirnya di paragraf 14 mungkin ada lelah ya karena keributan, kita akan bercerita. Nah, mungkin ada nasihat yang datang, bisa jadi ibu meminta tolong dari saudara, dari paman, om, atau nenek untuk menasehati kita. Biasanya ada mediasi ya dari orang ketiga. Nah, biasanya orang yang memediasi kita pasti akan memberitahu, itu kan ibumu, pasti ibumu tuh merasa kalau kamu tuh anak titipan terbaik Tuhan. Nah, makanya ibumu bersifat seperti itu. Biasanya kita akan dapat masukan-masukan dari orang lain yang bisa jadi dimintain tolong sama ibu, bisa jadi orang di sekitar kita itu memang lihat permusuhan antara kita dengan ibu. Nah, pasti akan ada masukan tuh. Setiap orang tua pasti akan berharap yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, dari situ kita mulai nih mengelola stres atas perbedaan, kemudian memotivasi diri sendiri untuk menjadi baik, tetap sayang. Nah, dari situ mungkin akan muncul, iya ya, lebih enak saling memahami lah, mencoba saling memahami. Gimana sih saling empati kalau aku di posisi ibu gimana dan ibu juga di posisi aku. Nah, mungkin mulai kita damai dan bersepakat sama ibu. Nah, setelah damai dan bersepakat hanya kita setelah diskusi akan muncul hal baru antara aku dan ibu. Nah, kalau udah seperti itu biasanya orang tua tuh ibu juga akan lebih lembut ya. Nah, di situ biasanya akan bisa sang anak itu menenangkan hati ibunya. Kalau sudah seperti itu, maka kita mulai mensikapi semuanya perbedaan-perbedaan antara kita dengan ibu itu lebih positif dan lebih sabar, baik ibunya maupun kitanya. Nah, ini contoh bagaimana sih kita membuat membuat outline ya
Ini baru outline, belum jadi sebuah cerita, teman-teman, kakak-kakak. Nah, dari outline ini akan menjadi sebuah cerita utuh bila kita mengeksekusinya dalam paragraf per paragraf ya. Nah, baru deh kita mengeksekusi. Mengeksekusi adalah menulis apa yang sudah kita rencanakan tadi, yaitu apa yang ada di dalam outline tadi. Nah, eksekusi Pak, nih contoh eksekusi paragraf 1 tentang aku. Tadi kan paragraf 1 itu kan pasti tentang perkenalan ya. Nih, tentang aku. Nah, ini eksekusi tentang aku tuh apa? Eksekusinya tentang aku gadis remaja belasan yang tengah duduk di kelas 9 di sebuah SMP Negeri Jakarta. Aku remaja yang tidak terlalu menyukai keramaian. Aku lebih suka dengan ketenangan. Apakah ini masalah? Karena ibuku suka mengkritikku terlalu pemalu dan tidak punya sahabat itu rugi. Tapi inilah aku dengan duniaku yang silent, terlalu tenang sepertinya, membuat ibuku gelisah. Nah, ini kita eksekusi nih dari outline yang pertama tentang aku. Tentang aku tuh aku mau bercerita apa aja nih ya ini, eksekusinya ini. Ini contoh kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa bikin cuplikan-cuplikannya dulu, baru nanti pas eksekusi itu jadi panjang seperti ini. Tapi jadi udah runut nih, udah punya bangunan nih, naskah nih akan utuh seperti ini. Nah, eksekusi kedua, kan tadi tentang ibu. Nah, apa sih yang mau diceritakan tentang ibu? Berbeda dengan ibuku yang sangat aktif dalam kesehariannya. Ibuku menjadi kepala sekolah di SMA swasta ternama, menjadi Bu RT, dan menjadi ibu single parent setelah bapakku memutuskan untuk berpisah. Ini membuatku kecewa. Aku memilih untuk diam dan semakin diam dalam duniaku. Aku tak ingin seperti ibuku, terkenal dan dikagumi banyak orang. Aku beda dengan ibu. Nah, di sini tuh kita tuh bercerita ibu itu seperti apa. Ternyata ibunya itu yang orangnya aktif, single fighter karena single parents, kemudian banyak banyak berhubungan dengan banyak orang, kemudian dikagumi, dikenal. Nah, sementara kita tuh seorang siswa yang masih kelas 9 nggak suka dengan apa sih itu terkenal, apa sih itu yang harus aktif ke sana kemari, lebih suka diam atau bahkan mungkin lebih suka dengan dunianya membaca atau apa mungkin dengan dunia sekarang apa ya anak-anak dengan game gitu. Beda dengan ibunya. Nah, sementara ibunya tuh kepingin anaknya tuh, ayo dong kamu berteman dong, aktif dong ke sana kemari ikut kegiatan. Nah, sementara hatinya si anak tuh kitanya tuh nggak kepingin di situ. Jadi kan kadang sebel banget sih, nah, kesel sih. Tuh, hal-hal seperti itu menjadi percikan-percikan permusuhan nih di cerita ini. Aku gadis remaja belasan. Oh, nah akhirnya ini nih bisa menjadi sebuah naskah nih kalau udah disatuin. Oh Kak, Bung Dan ini hanya mencontohkan eksekusinya sampai paragraf 2. Nah, nanti setelah sampai paragraf yang terakhir, sampai apa nih, outline yang terakhir sampai paragraf 24, setelah eksekusi sampai di paragraf 24 kita satukan, maka ini akan menjadi sebuah naskah dan kita udah enak kan dari outline yang pendek-pendek kita eksekusi menjadi paragraf-paragraf yang utuh. Dari para kumpulan paragraf ini akhirnya kita bisa menyelesaikan sebuah naskah, sebuah masterpiece ya, sebuah tulisan. Nah, apa yang dilakukan saat eksekusi? Nah, mengeksekusi adalah tadi menulis apa yang sudah kita rencanakan, yaitu apa yang ada di dalam outline tadi. Nah, ternyata dalam mengeksekusi kita pun ada tips ya, jangan kita meminta langsung semua itu sempurna atau bagus. Jadi waktu eksekusi itu sebaiknya kakak-kakak ya udah tulis aja, ketik aja yang ada dalam pikiran, ada yang pingin ditulis. Jangan baru nulis satu kalimat dibaca berulang banget, ditelaah banget. Nah, kalau udah seperti itu biasanya satu kalimat itu menjadi batal karena kayaknya terlalu ini deh terlalu lebay atau nggak kurang pas, nggak cocok atau apalah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya naskah kita jadi nggak kelar-kelar. Jadi biar aja itu mau hasilnya kayak apa, yang penting kita ketik dulu semuanya sampai benar-benar rasanya yang ada di
kayaknya udah kutulis semua deh. Nah, nanti ada saatnya nih kakak-kakak kapan sih harus meneliti tulisannya yang dieksekusi tanpa banyak kita baca-baca berulang. Nah, ini waktunya namanya adalah self editing. Inilah yang dimaksud ada waktunya untuk merapikan dan mengecek kembali tulisan. Pengalaman dengan membiarkan saat eksekusi kita tidak banyak mengedit secara bersamaan. Jadi, yo kita mengeksekusi, ya kita ikutan mengedit, itu membuat naskah kita nggak selesai-selesai. Nah, tipsnya kita tidak mengedit secara bersamaan adalah naskah segera selesai dan apa yang ada dalam pikiran akan lebih banyak yang bisa kita tulis. Jadi udah kita eksekusi dulu yang ada dalam pikiran kita. Entah itu mungkin bisa ketulis lagi, udah ditulis di paragraf berapa, tiba-tiba ketulis lagi, biarkan aja. Yang penting kita mengeluarkan dulu nih semua yang kita jadi unek-unek yang ingin kita kasih tahu ke pembaca kita. Jadi jangan kerap kali baru 2 kalimat kita baca ulang, baru 3 kalimat kita baca ulang. Kebanyakan kita baca ulang selama eksekusi, maka biasanya naskah kita nggak akan selesai karena kita merasa kurang terus nggak sempurna ini. Nah, itu tadi tips dari Bunda Neni menulis ya itu tadi. Kita harus punya tema dulu. Setelah tema kita buat sinopsisnya, kita buat outline-nya, kita eksekusi, dan kemudian akhirnya kita punya waktu namanya self editing. Itu sih kakak-kakak. Nah, Bunda ini selain menulis novel juga menulis buku anak. Ini beberapa buku anak dan semua rumus-rumus yang tadi Bunda Neni share ya akhirnya memang menjadi satu naskah utuh, jadi masterpiece dengan cara tadi menyusun dulu, semuanya disusun dulu, direncanakan dulu. Karena kalau ada menulis langsung aja menulis, tapi mungkin ada juga ya penulis yang sudah terbiasa lebih suka nulis mah nulis aja. Bisa jadi bisa langsung jadi sebuah naskah, tapi Bunda ini sarankan kalau kakak-kakak belum terlalu terbiasa banyak menulis, kalau melakukan tulis mah tulis aja, itu kebanyakan eh, akan apa ya, block writers ya istilahnya, di tengah-tengah tiba-tiba suka ada, ya habis ini aku nulis apa ya, kok jadi bingung ya.